Kakak, oh, kakak mau mamam nggak? Oh, kakak cantik nggak? Oh, kakak itu manis nggak? Enggak. Aku live guys. Jadi ada yang posting tentang pengalaman dia bisa lulus 3,5 tahun. Well, congratulations ya. Oke, dia bilang strateginya yang penting lulus mata kuliah supaya bisa ngambil 24 SKS dalam satu semester. Betul lah itu strategi itu ya. Aku mau kasih tahu bahwa yang penting itu kita lulus ya. Soal angka atau nilai itu nggak terlalu penting ya. Jadi yang penting lulus guys. Kalau mau target kamu adalah cepat lulus, maka besaran nilai itu tidak menjadi concern kamu. Tapi yang penting kamu cepat selesai. Jadi misalnya nilainya rata-rata, yang penting lulus nggak apa-apa. 3,5 tahun bisa kekejar ya. Kecuali kamu jenius banget, kamu bisa 3,5 tahun dengan nilai cum laude, itu beda cerita. Tapi untuk orang yang rata-rata, untuk mengejar bisa lulus sampai batasan waktu 3,5 tahun, maka yang menjadi fokus utama kalian adalah bagaimana bisa menyelesaikan SKS sebanyak-banyaknya dalam satu semester, yaitu maksimal 24 SKS ya, itu pengalaman. Nah, kalau kamu fokusnya itu adalah IPK, maka yang kalian kejar titik fokusnya adalah besaran nilai. Jadi mau A, mau B, bahkan ada teman aku tuh yang dia dapat B, dia ngulang lagi mata kuliah itu. Sebenarnya B kan udah lulus ya, tapi karena dia mau mengejar IPK, dia ulang lagi supaya bisa dapat A. Tapi sistem seperti ini tidak berlaku jika kamu kuliah di S2, karena S2 itu kalau sudah B tidak bisa mengulang menjadi A. Bisa-bisa jadi B minus gitu. Jarang-jarang banget orang yang mengulang itu bisa dikasih A, kecuali emang bagus banget kayak gitu. Jadi apalagi kita tuh udah kayak punya sistem nilai yang kita udah pahami semua, bahwa kalau di S2 itu kalau ngulang kamu paling tinggi cuma B, kecuali ada kejadian istimewa kamu dapat A. Ada sih kejadian itu ada sih, aku kasih tahu ya, ada gitu loh. Nah sekarang ngomongin soal kenyataan di lapangan ya. Kenyataan di lapangan guys, ada pengalaman aku sendiri di mana kami dibikin gagal oleh sistem dari sekolah kami supaya nggak ada yang bisa lulus secepat waktu, nggak bisa, karena kami dihalangi oleh ujian komprehensif yang nilainya nggak keluar-keluar sampai 2 semester. Sedangkan ujian komprehensif itu syarat utama untuk mengajukan proposal tesis. Nah, jadi ini universitasnya rada-rada kudu dikasih sanksi sih sebenarnya, tapi ya udahlah, kita sama-sama tahu kita tuh kalau lagi jadi mahasiswa kan posisinya di bawah universitas kita. Jadi kalau protes juga malah bisa kamu yang dicekek gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah protes, jalanin aja sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya. Tapi sistem seperti ini benar-benar sangat merugikan mahasiswa, karena ujian komprehensif yang tidak keluar-keluar nilainya itu membuat kami tidak bisa mengajukan proposal tesis. Itu si kakak ngapain tuh sampai dongak-dongak gitu? Kak lihat apa sih kak, kamu kak tuh ngeliatin apa tuh anak gue? Kakak, what are you doing? Kakak lihat apa sih? Laba-laba atau cicak? Oh, kakak itu memanglah tingkahnya. Nah, jadi ya guys, jadi ada sistem yang dimana kami tidak berdaya melawannya, karena itu dari jurusan yang membuat kami jadi telat semua. Jadi nggak ada yang cuma 1,5 semester waktu S2, kagak ada guys ceritanya itu guys. Itu paling cepet itu di 4 semester, itu juga anaknya itu mahasiswanya itu sudah nyicil tesis dari semester 2. Jadi dia udah ngerti cara bikin tesis, dia udah persiapan itu, sehingga pada saat pas ujian komprehensif keluar itu dia langsung ngajuin sidang tesis gitu loh, langsung disidang ya. Sedangkan kami yang mengikuti proses alami itu
akhirnya tidak bisa seperti itu. Jadi benar-benar selesai 4 semester, baru semester 5 kita bikin tesis, dan itu pun juga kerjaannya bikin kami sangat pontang-panting. Bahkan ada beberapa temen yang sampai 6 semester itu belum lulus-lulus guys. Jadi kalau yang bilang, oh gampang S2 mah 1,5 tahun juga bisa. Iya, kalau universitasnya bener. Kalau universitasnya nggak bener kayak kami, 4 semester ujian komprehensif baru keluar, bayangin coba. Gimana mau ngajuin tesis? Jadi soal cepat atau tidaknya kamu bisa lulus dari perkuliahan itu sangat tergantung oleh banyak hal, terutama oleh dirimu sendiri, oleh dosen pembimbingmu, dan oleh peraturan universitasmu. Contoh kasus dosen pembimbing, kalau dosen pembimbingnya rese gitu, gila gitu kan, atau gila hormat atau gila materi gitu ya, udah celakalah kamu di situ. Ada dosen pembimbing yang susah banget ditemuin. Itu ada guys yang mempersulit mahasiswa sampai nggak selesai skripsinya tuh ngalamin guys gitu ya. Jadi kalau dosen pembimbingnya enak, dosen pembimbingnya kolaboratif ya, memang benar-benar kerjanya bagus, lancar lah. Kalau kamu juga rajin, dosennya juga baik ya, dosennya bisa ditemuin, dosennya kooperatif, nah itu enak banget. Aku ngalamin tuh waktu di S2 kemarin, dosen aku, pembimbing aku tuh baik banget. Namanya Ibu Yanti, kuliahnya S3-nya 2 di Amerika ya. Ya di Amerika, Bu Yanti mah dari Amerika. Itu baik banget, nolongin banget gitu ya. Dan jadi bukan kayak dosen sama mahasiswa, aku sama Bu Yanti itu udah kayak sahabat gitu, jadinya asik banget lah. Dan Bu Yanti itu tidak pernah susah untuk ditemuin. Sini kak, mami tuh lagi live loh nih, bayangin guys. Diam situ. Nah, bersih-bersih dari situ. Nah, oke. Nah, jadi pengalamannya itu jadi gini guys ya. Sini kak. Ih, bandolnya kucing gitu ya. Diam. Jangan ngapain, ngeliat apa? Oh, ngeliat emaknya. Emaknya nggak masuk di kamar. Udah kakak, mamimu tuh lagi cemburu sama kamu. Dia tuh semua cemburuan, semua. Emang udah mendarah daging kalau cemburuan itu ya, di urat nadinya itu. Jadi guys, soal lulus itu sangat banyak tergantung pada banyak hal. Misalnya kamu sebagai mahasiswa udah mati-matian, udah all out, gak tidur, gak apa, di laptop mulu, ngerjain segala macam. Tapi kalau dosennya susah ditemuin kan, nah, atau dosennya sentimen sama kamu gitu kan, ada loh dosen yang sentimen. Aku ngalamin dulu, temen aku tuh kuliah di salah satu universitas ternama lah di Bandung. Itu sampai mau gila guys dia. Kenapa? Dia bikin tesis dilama-lamain sama dosennya. Sampai dia cowok nih ya, temen aku tuh, sampai dia mabok guys. Mabok, dia udah frustasi gitu ya. Sampai separah itu gitu loh di Indonesia itu. Jadi di Indonesia itu yang namanya sentimen dosen ya, sentimen dosen itu faktanya ya, ini fakta ya, fakta berperan banget gitu loh. Kakak main ini aja kak, tuh main ini. Nah, mainlah situ. Jadi susah ya kalau kita mau ngomongin dosen, itu susah banget guys. Gak semua dosen itu bener, boleh dibilang ya. Ada dosen yang memang error, ada dosen yang memang sentimen, ada dosen yang wah minta ini minta itu ada. Gak usah bilang gak ada, masalahnya kita tuh ngalamin sendiri gitu dosen-dosen kayak gitu ya. Jadi kalau Anda bisa lulus 3,5 tahun tanpa memperdulikan IPK berapa, silahkan. Tapi ada orang yang memang masih mementingkan nilai IPK. Jadi IPK itu dia pengen besar. Tapi nih aku kasih tahu satu rahasia. Kalian gak usah IPK terlalu tinggi guys. Kenapa? Karena kalau kalian IPK terlalu tinggi, kalian akan susah loh dapat pekerjaan. Jadi perusahaan-perusahaan tuh agak ragu untuk menerima kamu karena dianggapnya nih anak terlalu pinter. Nanti kalau anak yang pinter tuh rese gitu di perusahaan, nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa teamwork gitu ya, nggak bisa diajarin segala macem. Nah jadi
Jadi kalau menurut aku IPK itu boleh bagus, tapi jangan tinggi-tinggi banget, percuma karena susah nantinya. Yang kedua ya, sebenarnya IPK itu yang penting kamu di atas standar rata-rata aja. Di atas standar rata-rata udah cukup. Jadi biar cepet aja kamu cepet selesai kuliahnya, ngapain lama-lama kuliah gitu kan. Yang penting IPK udah di atas standar. Misalnya di atas standar 3, ya udah kamu 3,1 atau 3,2 udah jadilah gitu loh. Terus kamu udah selesai cepet kuliah itu cepet aja cari kerja. Karena apa? Jam terbang kamu kerja itu lebih menentukan kesuksesan kamu untuk dapetin kerjaan yang lebih baik, gajinya the next step gitu. Jadi buat kalian yang masih kuliah, jangan terlalu berfokus pada besarnya IPK. Jadi cepetin juga waktu kuliah kamu. IPK yang penting udah nyampe standar sedikit di atas itu sudah cukup lah, nggak usah yang idealis pengen IPK 3,94, nggak usah. IPK itu bonus aja. Waktu aku S2 ya guys ya, waktu aku S2 itu aku nggak mikirin nilai guys, yang penting aku selesai mata kuliah aku, lulus semua gitu loh, udah itu cukup. Tapi ternyata pas udah dapet IPK yang finalnya, aku juga kaget dengan IPK aku gitu. Aku nggak sangka setinggi itu, karena waktu itu aku targetnya yang penting aku lulus gitu ya, udah setengah mati, aku udah capek banget gitu. Terus penuh drama lah, kucingku sampai mati-mati 2 kan, itu Kati sama Cinmu itu gara-gara aku S2 itu gitu, gara-gara ya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan lah gitu. Bener-bener yang sakit hati sampai sekarang sama orang-orang yang jahat-jahat itu ya gitu loh. Nah jadi itu pandangan aku sebagai orang yang kuliah ya. Aku pernah ngalamin banyak hal. Ada pernah masalah sama dosen pembimbing aku di S1, tapi aku dibayar sama Allah. Pada saat S2 aku ketemu dosen-dosen yang baik gitu ya rata-rata, walaupun ada satu orang yang memang nyebelin banget waktu S2 itu, tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Intinya aku dapat banyak banget wawasan dari apa yang aku alamin selama ini. Nah jadi gini guys, yang penting itu ya, kalau kalian mau dapat nilai lulus, yang penting absensi, nggak boleh bolos-bolos, nggak boleh melebihi kuota absensi. Kalau bisa absensi full ya. Pokoknya datang aja. Mau dosen yang nggak datang, kan ada dosen yang ngerjain kami harus subuh-subuh pontang-panting untuk sampai di kampus jam 7. Sampai jam 7 dosen yang nggak nongol, 1 semester dia cuma nongol sekali atau 2 kali, udah gitu dia nggak nongol. Tapi kami harus tetap tanda tangan kan, just in case dia tiba-tiba nongol mukanya, celakalah kamu kalau kamu nggak masuk kan gitu. Jadi jam 7 kami sudah harus di kampus. Kamu bayangin, ada temen yang dari Purwakarta, ada temen yang dari dari mana-mana ya, dari daerah-daerah itu, sampai ke kampus itu jam 7 guys. Aku aja dari rumah habis sholat subuh langsung pergi ke kampus itu ya gitu. Nah itu seperti itu. Jadi ada dosen-dosen yang memang nakal, dia suruh kita tanda tangan padahal dia nggak masuk. Jadi dia tuh gaji dia tuh haram jatuhnya, kalau dalam Islam tuh haram ya guys. Itu dosen-dosen makan duit haram itu. Kamu nggak kerja tapi kamu suruh kami tanda tangan, dan kami posisinya kan nggak bisa kalau nggak tanda tangan gitu. Kalau nggak tanda tangan kami kan berarti dihitungnya absen sama dia, bisa digagalin sama dia, bisa nilai kami dihancurin sama dosen kayak gitu. Itu fakta, kenyataan. Ada dosen-dosen yang nakal kayak gitu, emang bener gitu loh. Nggak bisa ya, itu semua ada. Kita tuh sekelas tuh korban semua kayak gitu. Jam 7 pagi pontang-panting sampai sana dosennya nggak pernah datang. Tapi kalau kami nggak bisa nggak datang, harus tetap datang jam 7. Habis sholat subuh, langsung semua kabur semua ke kampus ya. Itu dosen error ya, dosen yang tidak bisa dijadikan panutan. Dan dosen yang kayak gitu tuh banyak guys di Indonesia itu, yang nyuruh mahasiswanya tanda tangan tapi dosen yang nggak datang itu banyak. Nah kalau misalnya ada dosen yang bilang, ya kamu bikin laporan aja, laporin dosen kayak gitu, bikin kritik dan saran itu. Lah takut kami kalau ketahuan siapa yang ngelaporin dosen kayak gitu, bisa hancur nilai kami.
sama dosen kayak gitu. Bisa nggak lulus, mendingan udahlah kami redoin aja lah, terserah lah dia, kan dia yang nanggung dosanya dia sendiri gitu loh. Tapi intinya ini adalah wajah pendidikan Indonesia yang kelabu, wajah pendidikan Indonesia yang benar-benar harus dibenerin. Jadi kalau mau maju Indonesia ini, benerin dulu guru sama dosennya, dari segi kualitasnya, dari segi akhlaknya, attitude-nya gitu kan. Ada dosen yang nggak ngelulusin kami sampai 80%. Jadi kami protes, kenapa kita nggak dilulusin? Padahal dia nggak pernah datang. Dia jawab gini, emang kamu nggak kangen sama saya? Ketemu lagi aja nanti, ngulang lagi aja kamu semester depan, ketemu saya lagi. Najis banget gak sih jawabannya kayak gitu dosen itu, gitu. Najis tuh yang kayak gitu. Jadi akhirnya guys, bener-bener itu yang namanya kita kalau lagi jadi mahasiswa itu siap-siap dizolimin oleh sistem dan oleh dosen. Itu harus siap-siap jiwa raga ya. Jadi ada banyak kasus pendidikan Indonesia ini kenapa jadi ribet dan ruwet gitu ya, karena banyak oknum-oknumnya yang jahat. Banyak guys yang ngasih nilai, dia kasih kita nilai C, wah perasaan betul semua waktu ujian akhir itu. Protes lah, datengin dosennya, Pak saya punten banget, ngomongnya tuh udah lemah lembut, udah kayak apa ya, kalau zaman dulu tuh udah kayak pembantu sama majikan lah, kurang lebih kayak gitu. Oh iya ntar saya cek lagi. Terus dia kasih lah lembar jawaban itu. Ini kejadian di aku ya, dia kasih lah lembar jawabannya. Terus dosennya ngomong apa coba, ini lembar jawaban kamu. Terus saya bilang, maaf Pak, saya sepertinya, menurut saya sih saya udah cek Pak, jawaban saya betul semua. Saya merasa saya nggak bisa Pak dapet C gitu. Tolong Bapak pertimbangkan lagi atau periksa lagi, karena saya hafal betul Pak gitu. Tahu nggak apa coba yang dikasih? Regi, thank you Regi. Tahu apa coba? Pas dia kasih lembar jawaban itu ke saya, ternyata dia belum periksa, tapi dia kasih aku C. Ini kejadian guys waktu aku S1 di Unpad. Aku tuh anak Unpad, S1-nya, S2-nya tempat lain lagi. Nah, kemudian aku sampai, wow, lu kasih gua C, tapi sebenarnya lu belum periksa jawaban gue. Bagus nggak? Akhirnya aku bilangin, Pak maaf Pak, ini sepertinya belum Bapak periksa gitu. Pak tolong Pak, Bapak jangan, makanya kalau bisa tuh Bapak ubah nilai saya, karena saya merasa saya tuh betul semua Pak jawabannya. Kalau Bapak tanya sekarang pun saya bisa jawab gitu loh. Oh iya nanti ya saya ganti nilai kamu. Tahu apa yang keluar nilai aku? I deserve A. Aku tuh pantas dapat A. Dikasih B loh sama dia, sama dosen yang tidak memeriksa ujian gue. Gila kan? Unpad itu. Tuh, masih inget cerita ini, masih kebayang dosennya keriting hitam orangnya, masih inget gue. Itu kalau orang belajar agama Islam, itu sebuah kezoliman guys. Jadi gini, ada istilah dari buku The Foundation of Education, itu ada disebut dengan kejahatan pendidikan. Ya, ada. Jadi kejahatan pendidikan itu salah satunya seperti itu. Itu adalah sebuah kejahatan dalam dunia pendidikan. Ya, itu ada dosen yang nggak ngelulusin kamu tanpa kamu ada salah apapun, absensi full, tugas full, ujian bagus, segala macam, kamu nggak dilulusin. Ketika kita tanya, nggak ada jawaban dia jawab cuma, ya udah kamu ngulang lagi aja. Itulah kesewenang-wenangan dosen dan guru. Itu juga terjadi di level apapun. SMA juga ngalamin yang kayak gitu. Kuliah juga ngalamin. Nih baru-baru kemarin tuh Kakak Rena cerita, katanya dia yakin banget dia dapat nilai gede karena dia kalau ulangan 100. Tiba-tiba gurunya kasih dia 82. Dia protes, dia datangin. Ini anak berani. Dia datengin guru SMA-nya, guru bahasa Inggrisnya. Si gurunya, ya deh nanti saya periksa. Itu temennya yang nyontek dikasih nilai lebih tinggi dari dia. Padahal dia emang asli pinter banget bahasa Inggrisnya. Dulu zaman aku SMA, nilai Eptanas aku
ya untuk bahasa Inggris tuh sempurna. Cuman zaman dulu tuh tidak boleh dikasih nilai 10 ya. Jadi dikurangin 1 poin. Jadi nilai di NEM aku tuh 9,98, which is itu berarti cuma salah satu. Tapi aku pun tidak yakin aku salah satu karena aku merasa aku betul semua. Kalian tahu apa yang ditulis oleh guru bahasa Inggris aku di raport SMA, raport sekolah? Kasih cuma 8. Protes nggak? Nggak, telan. Kenapa? Karena pendidik di Indonesia itu kalau kamu protes, dia tuh bukannya malah baik, tambah jahat, tahu nggak? Itulah kejahatan mereka. Itulah yang harus mereka pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi jangan keenakan ya dosen-dosen, guru-guru, kalau kalian bertingkah semena-mena itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Udah mikir belum ke situ? Banyak loh orang-orang yang frustasi waktu bikin skripsi atau tesis gara-gara dosennya, gara-gara dosen pembimbingnya, gara-gara sistemnya. Kita tuh keluar duit tuh udah kayak keluar air, tau nggak? Kalau lagi pendidikan kayak gitu, keluar duit bisa berpuluh-puluh sampai ratus juta. Tuh aku inget Yuk Miki dia bilang dia S3, dia pejabat di sebuah universitas ternama di Palembang. Aku tanya, Yuk S3, orang Palembang ya manggilnya Yuk. Ayu gimana Yuk waktu pengalaman S3? Aduh non, Ayu habis 350 juta. Lo bayangin mau jadi S3 habis 350 juta, bisa beli satu rumah. Tapi that's the fact. Itulah dunia, itulah kenyataannya. Emang pendidikan di Indonesia tuh mahal banget. Mahal banget. Mahalnya bukan cuma mahal yang jelas-jelas di mata duitnya gitu ya. Tapi behind the scene duit yang keluar juga itu nggak tahu deh, pokoknya udah nggak kebayang lah yang namanya habis buat fotokopi, habis buat seminar jurnal kalian tahu nggak itu duit semua. Kalian mau nerbitin hasil penelitian kalian tuh kalian yang bayar loh, tau nggak? Harusnya kan orang tuh seneng ya dikirimin hasil penelitian, kamu harusnya bersyukur. Nggak, yang bikin penelitian udah keluar duit buat bikin penelitian, mau nyerahin jurnalnya pun dia harus bayar loh ke platform jurnal. Kalian bayangin. Jadi kalau misalnya kamu bilang 1 semester 12 juta, kamu harus siapin 24 juta. Atau mungkin 3 kali lipat dari itu. Jadi it's so expensive. Di luar biaya finansial ya, tapi juga mahal dari segi psikologi. Kita tuh babak belur loh mentalnya. Babak belur ya, sakit hati lah. Belum lagi fisik capek, bisa dikerjain sama dosen jam 7 pagi nyampe kampus, itu baru pulang ke rumah mungkin bisa jam 9 malam. Setiap hari kayak gitu. Aku tuh sampai pewot waktu S2 itu, kurus, sampai foto-foto aku tuh, muka aku tuh tirus semua. Sampai aku bilang, oh kayak gini ya mukaku kalau aku lagi kurus gitu, jadi tirus gitu, jadi panjang muka tuh. Karena apa? Capeknya otak itu membuat cepet banget badan kamu kurus. Jadi kalau buat kamu yang mau ngurusin badan, sekolah deh. Karena kalau otak kamu capek berpikir itu menguras energi banget. Jadi bener-bener membakar energi. Kamu bakalan cepet banget kurus. Jadi buat yang mau kurus, gak usah diet, gak usah apa, makan normal aja. Tapi lo pasti kurus karena otak akan menggunakan energi yang... Kan otak itu adalah organ yang menggunakan energi paling besar di tubuh kita. Pokoknya guys, luar biasa lah ngomongin sekolah mah, gak ada habis-habisnya gitu. Jadi ya begitulah, memang semrawut di Indonesia ini kalau ngomongin pendidikan. Dari segi kualitas pendidiknya, dari segi sistemnya, dari segi kurikulumnya. Kalian tahu nggak kurikulum itu gimana bikinnya? Dibikin oleh orang-orang yang nggak pernah ngajar. Pernah nggak mereka tuh turun ngajar nih, lo ngajar bahasa Inggris lo. Nah, pakai buku yang lo bikin. Gagal guys. Itu semua buku-buku nasional itu kalau menurut aku. No, nggak kepake sama gue. Nggak kepake. Sampai aku mikir, bagaimana kita mau menyiapkan generasi kita untuk siap bertanding di dunia global kalau buku bahasa Inggrisnya, sorry aku di bidang bahasa Inggris, jadi aku ngomongin bahasa Inggris, aku nggak ngomongin matematika, fisika, kimia dan segala macam.
Nggak, karena itu bukan bidang aku. Tapi aku ngomongin buku nasional bahasa Inggris kita. Itu sorry to say, untuk pendidik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, it's useless. Itu dibuat oleh orang yang nggak bisa ngajar dan orang yang nggak ngerti mengenai gap kemampuan anak kita dengan kenyataan yang harus mereka hadapi nanti. Tantangannya gimana, nggak nyambung sama sekali. Dan lucu banget ya, mereka memilih pendekatan genre approach ya, pendekatan genre yang berfokus pada writing dan reading. Jadi semua kemampuan speaking anak kita tuh jadi rontok semua guys, gara-gara mereka menggunakan pendekatan itu. Dan udah gitu, gurunya pun tidak mengerti bagaimana mengajar genre approach. Itulah kacaunya. Seru. Sampai aku bilang, Allah kasihan banget anak-anak yang gak les ya, anak-anak yang gak mampu untuk les di tempat yang bagus, itu kasihan. Karena tiba-tiba nanti dihadapkan pada sebuah tes yang levelnya udah level TOEFL, sedangkan di sekolahnya mereka belajar cuma what is your name, how are you, I'm good, thank you. Oh my god, itu ngegap banget guys. Jadi kalau kalian mampu bisa berhemat, nggak jajan cilok, mendingan lo pakai duit itu buat ngelesin anak lo bahasa Inggris yang bagus, jangan yang abal-abal yang cuma 30.000 sebulan, itu udahlah, lupakan yang kayak gitu ya. Jadi kalau mau memenangkan sebuah persaingan ya, memenangkan sebuah pertarungan, siapin dari sekarang. Bahasa Inggris nggak bisa lo siapin, istilahnya tuh kalau bahasa Palembang tekentut tepesing, kentut langsung gitu, nggak bisa. Dia butuh waktu, nyerap ilmunya aja susah, aturannya banyak banget, ribet, setiap apa pasti ada pengecualian. Kalau nggak les yang bener, wassalam, balik badan, nyebur aja ke sumur. Nggak bisa guys, bahasa Inggris harus butuh waktu yang lama untuk menguasainya. Sehingga kalau kamu butuh bahasa Inggris, kamu harus persiapan minimal 3 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya kamu les. Gak bisa kamu bilang, aku mau TOEFL besok sebulan lagi, bisa gak? Minum aja, abunya dibakar. Abu dibakar, lo minum, jimatin kayak gitu. Udah, mudah-mudahan bisa lulus. Karena gak bisa kayak gitu. Present tense aja ribetnya setengah mati. Ya kan? Aneh memang dunia ini. Kebayang gak? Anak SD, mau masuk SD, itu sudah ada interview dalam bahasa Inggris, sedangkan anak kita bisa bilang 1, 2, 3 sampai 10 aja udah bagus. Itu tiba-tiba harus ditanya jawab pakai bahasa Inggris. Anak mau masuk sekolah internasional kayak Kyoko kemarin setengah mati, udah dicek speakingnya, dia lulus, ada tes tertulis, dia harus ngarang. Anak umur 8 tahun guys. Jadi kurikulum yang dibuat sekarang oleh Diknas itu tidak bisa menjawab tantangan anak-anak kita nanti. Nggak bisa. Memang harus tambahan les. Kalau bisa, upayakan lesin anak lu. Oh enggak, khawatir aku, anakmu nggak akan bisa survive di dunia persaingan global. Nggak usah lah global, satu sekolah aja. Gak usah lah sekabupaten, gak usah. Gak bisa guys. Kalian tahu zaman sekarang guru itu masuk kelas kasih tugas tinggalin, terus gitu balik lagi, dia cuma jawab ya 1A 2C 3B, gak ngejelasin guys. Kenapa ini A, kenapa ini B, kenapa ini C, gak dijelasin loh di sekolah. Gak dijelasin. Bahkan di kursus-kursus ternama pun gurunya kayak gitu, gak ngejelasin. Kenapa ini begini, kenapa ini begini, sampai dasar itu nggak ada. Jadi kalau ngomongin soal pendidikan Indonesia, menurut aku perlu revolusi. Perlu revolusi abis-abisan. Yang bikin kurikulum itu harus orang yang sudah hands on experience, yang sudah praktis, yang sudah benar-benar pernah jadi guru. Nggak bisa mau sampai S3 kalau dia nggak pernah ngajar, bukan orang lapangan, dia nggak akan ngerti gimana menciptakan sebuah kurikulum yang benar-benar works di lapangan. Nggak bisa. Aku
seorang kurikulum developer. Kenapa? Karena aku harus menciptakan kurikulum untuk murid-murid aku yang berkebutuhan, yang memiliki kebutuhan khusus ya. Jadi ada yang dokter, ada yang banker, itu harus bikin kurikulum sendiri buat mereka. Setiap grup itu punya kurikulum sendiri-sendiri, dan itu harus disesuaikan dengan banyak hal. Apa tujuan belajar mereka les ini untuk apa? Misalnya mereka les untuk belajar supaya lulus TOEFL, ya beda dengan kelas percakapan atau kelas yang general, itu beda-beda. Terus kemudian mereka itu kepribadiannya kayak gimana? Ada materi yang bagus, belum tentu bisa berhasil di kelas itu karena pribadinya beda gitu. Nah, kemudian banyak banget hal-hal yang harus dijadikan acuan oleh seorang pengembang kurikulum ya. Itu. Jadi nggak semua orang punya keahlian menjadi pengembang kurikulum, dan tidak semua orang punya jam terbang untuk itu. Nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Banyak kan guru bahasa Inggris cuma taunya ngajar yang ecek-ecek kayak gitu, tapi mereka nggak bisa bikin kurikulum sendiri. Mabok mereka disuruh bikin kurikulum sendiri. Misalnya kelas ini bahkan menganalisa muridnya. Jadi kan kalau di istilah banking itu know your customer, tapi di bidang pendidikan kita itu kita harus tahu know your students. Jadi kenali siapa muridmu, kepribadiannya apa, gaya belajarnya gimana, stylenya gimana, yang bagus, yang efektif buat dia kayak gimana, yang paling dia lebih cepat ngerti gimana, materi apa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dia. Itu banyak elemennya. Banyak banget elemennya. Gitu guys ceritanya. Hai mood. Gitu guys ya. Jadi kalau mau tiru Jepang. Jepang itu setiap kali dia mau bikin buku kurikulum untuk anak didiknya, mereka akan memilih guru-guru terbaik di bidangnya. Guru-guru terbaik ini dimasukkan ke sebuah camp ya, atau hotel lah, atau villa lah, apa pokoknya mereka kumpul di satu tempat dan mereka ramai-ramai memberikan kontribusi menciptakan buku dan kurikulum yang cocok, yang the bestnya. Misalnya gini, ngajar materi A, cara paling bener, paling bagus, paling efektif untuk ngajarin materi A adalah seperti ini. Nah itu mereka bikin. Nah Diknas kita pernah nggak bikin kayak gitu? Nggak. Diknas itu bikin buku kita tuh dia punya tim yang orang-orang kerja di Diknas. Orang-orang ini nggak pernah ngajar, disuruhlah bikin kurikulum. Jadi bukan manggil guru-guru terbaik, misalnya guru the best yang ngajar fisika siapa, yang guru paling bagus buat ngajar bahasa Inggris siapa. Itu dikumpulin, the best teachers ini dikumpulin kalau sama orang Jepang itu. Terus mereka harus bisa produce satu buku yang bisa dipakai semua. Itu keren banget menurut aku. Kenapa? Materi bisa sama, tapi guru yang pinter itu akan membuat materi itu jauh lebih menarik, jauh lebih mudah ditangkap. Guru yang blow-on gak bisa ngajar, itu dia mau jelasin sampai berbuih-buih juga mulutnya, kita gak ngerti-ngerti. Contoh, dosen statistik aku zaman S1, aku sampai lupa tuh namanya siapa, bu siapa itu, cewek lah. Dia nerangin statistik asli guys, kayak aku orang teridiot di kelas itu, aku nggak ngerti sama sekali. Ujian akhir kami open book, tapi sumpah kagak tahu rumus mana yang mau dipakai. Karena dia hanya pinter untuk dirinya sendiri. Tapi waktu aku S2, aku ketemu dosen statistik, Masya Allah, namanya Pak Dadang. Hai Pak Dadang, pokoknya low pupil itu. Nah itu dosen gue tuh tamatan Australia. Dia di Australia lama, sampai S3. Ketika Pak Dadang menjelaskan statistik, padahal hampir sama dengan apa yang dijelasin waktu S1. Tapi di situ aku jatuh cinta sama statistik. Aku suka banget sama statistik. Aku sampai ngerti banget, sampai tesis aku mau pakai statistik guys. Tapi nggak jadi. Karena waktu itu aku kurang percaya diri ya. Menggunakan statistik karena baru ngerti waktu itu. Nah itu Pak Dadang itu sampai aku ceritalah ke dosennya, Masya Allah, saya bener-bener
bener-bener baru suka baru ngerti statistik itu kayak gimana gunanya segala macam. Itu Pak Dadang. Berkat Pak Dadang saya jadi suka sama statistik. Padahal aku itu zaman dulu itu sangat menghindari yang namanya pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan angka. Karena seumur hidup aku tuh nggak pernah dapat guru matematika, guru apapun yang berhubungan dengan angka yang benar. Sehingga aku tidak punya ketertarikan sama angka-angka, sama aku takut sama angka-angka itu ya. Makanya aku lebih ke sosial kayak gitu. Tapi berkat Pak Dadang aku bener-bener suka banget. Dia nerangin segala macam kasus-kasus statistik, aku sampai belum. Oh kayak gini ya, canggih banget ya, suka banget. Tau nggak? Akhirnya aku tuh bener-bener belajar sampai kursus sama temen sekelas yang pinter banget statistik, sampai tapi dia salah ngajarin aku ya, tapi minimal aku sudah rada ngerti lah gitu. Tau nggak, pas ujian akhir guys, aku tuh dapat A loh, statistik aku dapat A aku, padahal temen yang lain tuh banyak yang lebih pinter nggak dapat A. Saat itu aku dapat A. Jadi beberapa kasus mata kuliah atau mata pelajaran atau apalah itu namanya, itu sangat bergantung sama kepiawaian pengajarnya. Kalau pengajarnya nggak enaken, nggak bener, nggak bagus neranginnya, ya kamu tetap dalam kegelapan. Tapi kalau kamu ketemu guru yang memang atau dosen yang memang pintar, yang gelap itu bisa menjadi terang. Jadi makanya kualitas pengajar itu harusnya diperhatiin. Sertifikasi itu sebenarnya gak begitu ngefek sih kalau menurut aku. Yang penting tuh real time-nya dia ngajar bener gak, muridnya bagus gak, hasilnya gimana, pendapat muridnya gimana. Itu yang lebih penting. Tanya dong muridnya gimana. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pembukaan lah kayak gitu. Jadi gak boleh terbuka. Siapa-siapa yang mengkritik apa-apa itu dibikin kayak gitu. Dari situ kamu baru tahu benar itu dosen, itu guru benar atau enggak ngajarnya. Gitu. Dari hasil aja, hasilnya gimana? Banyak guru itu ya, kejahatan dalam dunia pendidikan yang lainnya adalah dikatrol tuh nilainya. Nilai 0 bisa 100 loh. Itu terjadi guys. Gak usah bohong, gak usah munafik. Banyak guru yang mengatrol nilai muridnya pada saat dia hancur gak bisa ngajar. Muridnya hancur nilainya, dia katrol seakan-akan dia guru yang hebat. 0 bisa jadi 100. Itu aku pernah ngeliat sendiri guys, mata kepala aku sendiri gitu. Ada guru yang kayak gitu. Bagaimana ceritanya dari 0 jadi 100? Ya minimal kalau lo gak goblok-goblok banget kan lah, kasihlah 60 atau 50 atau pakai standar normal standar disebutnya normatif. Istilahnya kayak gitu, penilaian normatif. Ya lo standar tertinggi berapa, standar terendah berapa, kayak gitu. Tapi 0 jadi 100. Alah, pala lo peyang bener. Itu kejahatan dunia pendidikan Indonesia tuh udah level kerak neraka ya. Gitu guys. Gitu deh, pokoknya capek lah ngomongin kayak gini. Makanya kalau Indonesia mau maju, perhatiin dulu pendidiknya, perhatiin dulu sistem pendidikannya, apa-apa kurikulum, bukunya segala macam, gitu. Banyak banget guru bahasa Inggris sebenarnya nggak bisa ngajar. Banyak banget guru bahasa Inggris yang bahasa Inggrisnya aja sendiri jelek. Aku nemuin waktu itu aku pernah bikin seminar aku pernah bikin seminar loh. Yang menjadi peserta seminar aku itu adalah dosen-dosen bahasa Inggris dari universitas ternama di daerahnya. Ternyata aku menemukan fakta, ada guru bahasa Inggris, dia sendiri ngaku, Bu, saya aja guru bahasa Inggris ya Bu ya, terus terang aja Bu, saya gak pernah ngomong bahasa Inggris di kelas saya. Masya Allah. Lah terus gimana murid-murid kamu dapat exposure Bu? Kan minimal murid itu dapat exposure Bu dari gurunya. Iya tapi saya nggak bisa saya ngomong bahasa Inggris di kelas saya. Lah nggak usah jadi guru bahasa Inggris lah Bu kalau kayak gitu. Jadi guru olahraga aja kalau kayak gitu. Capek kan ngomongin kayak gini kan? Apalagi jadi menteri pendidikan. Aslinya aku sih pengen mulai dari
kurikulumnya, dari bukunya. Kalau bukunya bagus, bukunya enak, sejelek-jeleknya guru di kelas itu, dia nggak akan jatuh-jatuh banget kualitas ngajarnya. Tapi kalau bukunya aja udah nggak oke, gurunya nggak oke, ya sudahlah, wassalam lah. Pantas kalau bahasa Inggris kita nggak bisa-bisa, 6 tahun sekolah ada bahasa Inggris nggak bisa-bisa, ya wajar. Jadi kalau mau bebenah, banyak yang harus dibenahin. Ya mudah-mudahan lah. Tapi aku seneng banget loh sama gubernur kami yang baru, Kang Deddy Mulyadi. Oh, pokoknya aku sampai bergetar-getar hatiku melihat kiprahnya sekarang itu. Sungai dibersihin, rumah dirobohin yang di pinggir sungai. Wah, pokoknya aku seneng banget deh. Rasa jadi kayak apa ya, kayak kita tuh jadi optimis gitu loh sama pemimpin kita yang satu ini gitu. Oh, pokoknya keren deh Kang Deddy, pokoknya keren. Baru sekali ini aku ngerasa gila, ini baru the leader, the real leader. Keren banget lah pokoknya. Udah mau maghrib mau isya dulu ya guys. Segitu aja dulu ocehan aku. Maaf jika ada yang tersinggung. Kalau tersinggung ya nggak apa-apa, berarti lo nggak bener gitu kan. Tapi kalau lo bener, lo harusnya nggak perlu tersinggung sih. Oke guys, gitu aja dulu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang sangat menusuk, karena aku nggak bisa ngalus-ngalusin kalau ngomong ya. Oke guys, segitu aja dulu. Terima kasih buat semua yang udah dengerin ocehan aku. Mudah-mudahan besok-besok Indonesia lebih baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kakak udah bobo deh.